Selamat siang teman-teman dan para narasumber yang saya hormati. Belakangan ini setiap kali ada berita tentang konflik di Timur Tengah yang langsung terlintas di pikiran banyak orang biasanya bukan soal diplomasi atau strategi keamanan, melainkan pertanyaan sederhana. Jangan-jangan harga BBM naik lagi? Seolah-olah jarak ribuan kilometer dari Indonesia bisa tiba-tiba terasa dekat ketika menyangkut isi dompet dan harga kebutuhan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu isu yang cukup ramai diperbincangkan, yaitu mengenai Selat Hormuz, jalur pelayaran yang sering disebut sebagai urat nadi perdagangan minyak dunia. Ketika kita melihat apakah pembukaan atau penutupan jalur ini benar-benar memengaruhi harga BBM dunia, apakah persoalan ini sebenarnya merupakan masalah diplomasi internasional yang paling penting? Apa dampak bagi masyarakat Indonesia? Untuk itu, mari kita diskusi pada hari ini. Baik, di sini kita sudah bersama 3 narasumber kita, yaitu Saudari Pacita, Saudara Oscar, dan Saudara Glenn. Bagaimana kabar para ketiga narasumber kita pada hari ini? Baik? Baik. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, bersama ketiga narasumber kita akan berdiskusi mengenai gejolak harga BBM dunia saat ini di tengah perkembangan konflik Selat Hormuz. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Langsung pada pertanyaan pertama, yaitu apakah dengan terbukanya kembali Selat Hormuz, harga BBM dunia akan otomatis kembali menurun? Bagaimana pendapat para narasumber, saudara atau saudari yang ingin menanggapi tentang pertanyaan tersebut? Silakan. Baik, izin kepada moderator Ya, silakan. dan saudara Glenn. Saya ingin menyampaikan pandangan saya terhadap penurunan harga BBM akibat pembukaan Selat Hormuz. Ketika kita berbicara tentang penurunan, itu tidak serta-merta terjadi secara otomatis, baik itu mau di lingkup global maupun di lingkup domestik atau lokal. Kita contohkan di lingkup domestik itu dengan di Indonesia. Kalau misalnya dari global itu tuh terjadi penurunan harga, belum tentu di Indonesia itu harganya akan ikut turun. Karena pembukaan Selat Hormuz merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gejolak harga BBM. Untuk di Indonesia sendiri, itu tuh banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama nilai tukar rupiah ke dolar AS yang saat ini perkembangannya sungguh sangat statis dan berubah cepat secara signifikan. Mulai yang dari kemarin itu menyentuh angka 18.100 ya. Yes. Kemudian sekarang ini sudah mulai turun dengar-dengarnya ya ke 17.400. 17.700. Oke. Nah, jadi itu tuh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga BBM juga di Indonesia ini, di negara kita. Selain itu, biaya distribusi dari perusahaan energi ke Indonesia itu tentu memakan biaya yang tidak sedikit, dan itu juga masuk ke dalam perhitungan untuk menetapkan harga BBM di negara kita saat ini. Yang paling krusial itu adalah penetapan harga dari pemerintah kita dan dari perusahaan energinya. Jika dari perusahaan energinya mematok misalnya 16.000, maka ditambah lagi dengan biaya distribusi dan segala macam, pemerintah bisa saja menaikkan harganya menjadi 18.000. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat-lihat lah ya. Izin nih buat kakak silakan. moderator, saudari Pacita juga izin. Mas, saya izin dulu kalau gitu ya Mas. Ya, kalau melihat dari pertanyaan pertama, apa tadi pertanyaan bisa diulangi lagi? Pertanyaan pertama itu, apakah dengan terbukanya kembali Selat Hormuz, harga BBM dunia akan otomatis kembali turun? Ya, memang sih kalau kita lihat-lihat yang masyarakat umum sekarang tuh banyak gak sih Kak? Tanya bahas-bahas soal andai kan Selat Hormuz dibuka lagi, pasti BBM murah. Iya, betul. Tapi mungkin saya ingin ngasih insight lah buat kita semua yang ada di sini serta para pemirsa yang melihat video ini. Saya bakal ngasih insight dikit-dikitan.
segala sesuatu itu sebenarnya ada sebuah istilahnya yaitu like effect. Nah, like itu gimana? Ngambek-ngambek kan, mampet-mampet gitu kan. Nah, like effect ini itu juga terjadi pada siklus geopolitik dunia, siklus perdagangan dunia, itu juga ada namanya like effect. Nah, like effect ini tuh sistemnya tuh gimana? Coba kita ngebayangin. Kalau nih kita tinggal nih di sebuah desa. Kan biasanya kalau orang-orang yang masih akrab banget sama tetangganya, kalau tetangganya bilang, "Ih, jangan lewat dari jalan situ, ada begal." Kan pasti, "Udah deh, aku gak usah lewat dari jalan situ, aku lewat dari jalan lain." Dan besok harinya kalau dibilang, katanya begalnya udah hilang tahu. Tapi karena rasa was-was yang kita punya, kita masih ada rasa ragu gitu. Kita bakal melewati jalannya mungkin iya, tapi melewatinya gak di waktu-waktu yang tertentu gitu. Kita udah muncul rasa-rasa ragu lah. Ada jeda dan waktu yang bakalan kita lalui di jalan itu ya. Betul. Nah, itulah yang mau saya jelaskan sedikit. Like effect ini itu memberikan sebuah dilema kepada para pengekspor minyak. Melihat Selat Hormuz yang sudah dibuka, mereka masih menganggap bahwa Selat Hormuz ini ada bahayanya nih. Masih berbahaya nih kalau aku melewatin Selat Hormuz itu mengantar minyak yang begitu berharga. Oh, kalau gitu ya udah deh, aku letakin harga premi resiko deh. Nah, harga premi resiko ini, itulah yang ditekankan seperti yang kata saudari Facita tadi. Investor itu nekanin harga distribusinya itu di-include sama resiko mereka kehilangan hasil dari distribusi tersebut. Hal tersebut diantar ke negara-negara di seluruh dunia yang memang punya kerjasama atau memang membutuhkan minyak. Ujung-ujungnya apa? Negara yang meminta atau negara yang mengimpor itu tertekan dari dalam sendiri. Wah, biayanya membengkak kali nih untuk minyak. Kalau terlalu membengkak, gimana nutupinnya? Ya terpaksa dong mereka naikin harga minyaknya seperti yang kita rasakan sekarang. Kalau kita lihat ya, harga BBM non subsidi sekarang tuh mahal. Pertamax Green tuh 17.000. Sedih sebenarnya, tapi lebih mahal lagi kalau kita lihat di luar negeri. Apalagi Amerika Serikat ya, mungkin Amerika Serikat selaku mereka yang berkonflik, tampaknya mereka sangat menderita rakyatnya kalau soal bensin. Ya, mungkin insight kecil-kecilan ini bisa deh untuk nambahin apa yang udah disampaikan oleh saudari Facita tadi. Saya lihat di sini tadi saudara Oscar belum ada ya memberikan pandangannya. Apakah ada memberikan? Baik, untuk ini saya akan dengarkan dari saudari Facita dan saudara Glenn. Saya tidak memiliki apapun pencerahan di pertanyaan ini karena saya memiliki persamaan dari saudara Facita dan saudara Glenn. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saudara Oscar, terima kasih kepada narasumber kita atas penjelasannya. Seringkali masyarakat menganggap bahwa ketika jalur perdagangan dibuka kembali, maka harga energi akan langsung normal. Namun dalam praktiknya tentu ada banyak faktor lain turut mempengaruhi pasar energi global. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah harga BBM dunia benar-benar terganggu akibat penutupan Selat Hormuz ataukah pengaruh tidak sebesar yang diberitakan? Silakan dijawab oleh narasumber kita, saudara Oscar atau saudara Glenn. Silakan. Baik, menurut saya sih pemberitaan itu sebenarnya sudah proporsional ya. Masalahnya Selat Hormuz itu bagaikan urat nadi energi dunia, ibarat tubuh manusia. Kalau urat nadi ditekan sedikit saja, efeknya bakal berasa ke seluruh badan. Jadi panik yang muncul di pasar itu wajar banget, karena mereka takut akan ketidakpastian. Itulah mengapa pengaruhnya memang sebesar itu. Bukan cuma masalah stok minyak, tetapi juga masalah kepercayaan pasar yang sangat amat sensitif. Ya, sebenarnya ya, Mas Oscar, itu tadi yang Mas Oscar itu bilang itu benar banget sih. Soalnya nih, izin lagi nih, saya nyeletuk. Jadi gak enak sama kakak moderator, sama saudari Facita juga.
Tapi untuk pemirsa-pemirsa yang menonton ini, penutupan Selat Hormuz ini tuh bukan apa ya bilangnya, drama politik biasa tau. Sekitar 20 atau 21 juta barel minyak itu selalu lewat dari selat sempit tuh. Selalu lewat dari situ. Ada 20 sampai 21 juta barel minyak mentah selalu lewat dari situ. Di luar dari gas alam yang cair ya. Di luar dari itu. Nah, berapa persen tuh dalam pasokannya terhadap dunia? Sekitar 20%. Sekitar 20% ini itu tersumbat total. Pada saat Selat Hormuz masih ditutup, 20% itu tersumbat total. Hal ini membuat sebuah fenomena di mana itu namanya itu supply shock. Ini negara-negara yang impor itu merasakan shock, kayak tiba-tiba supply minyak mereka ini berkurang. Kita nggak kedatangan supply minyak, tapi kita membayar. Waduh, ini dananya kami bayar ke apa nih supply yang nggak datang-datang? Rugi dong. Rugi dong. Iya. Nah, Iya itu dong, dong. gitu. Banyak pembengkakan biaya. Iya. Jadi ini bukan drama politik. Ini tuh udah beneran jadi kasus global, kasus yang harus dianggap se-urgent mungkin. Mungkin itu yang bisa saya tambahin. Izin ya, moderator. Iya, silakan. Memang berarti apa yang disampaikan oleh saudara Glenn tadi terkait 20 hingga 21 juta barel minyak lewat selat sempit tersebut itu angka yang cukup besar ya. Benar. Jadi memang saya setuju itu menciptakan kekhawatiran para negara-negara importir yang membutuhkan minyak. Namun ada satu pertanyaan nih yang mengganjal di saya. Gimana buat negara-negara yang memang mereka itu punya cadangan minyak? Apakah mereka itu juga mengalami kekhawatiran yang sama ketika Selat Hormuz ini ditutup saat itu? Mungkin ini bakal saya jawab lagi. Izin ya Mas Oscar ya, izin. Baik, ini menarik. Kita buka kembali. Oke. Jadi coba kita bayangkan dengan negara kita sendiri deh, Indonesia. Indonesia itu kaya akan segala hal kata orang. Iya, benar. Minyak ada, emas ada, Nikel uranium ada, nikel ada, betul sekali Timah Mas, ada. timah ada. Namun kalau kita berbicara soal BBM, negara dengan pasokan minyak banyak nih tuh khawatir juga gak sih? Coba, kalau menurut Mbak Dikit atau Mbak Dua ini khawatir gak sih seharusnya, atau lebih berani? Gimana tuh? Jikalau mereka memang punya jalur kedua ya, second jalur. Second choice. Bukan Iya, second choice. itu juga. Maksudnya second choice lah untuk jalur perdagangan lagi, nggak harus lewat Selat Hormuz. Kemungkinan mereka tetap bisa melakukan ekspor BBM tersebut, dan meskipun tidak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dari minyak global sendiri, tapi setidaknya ketika mereka memang punya jalur cadangan yang cukup strategis, bisa saja mereka melakukan jalur lintas. Jadi kayak gini saudari. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara soal negara yang punya pasokan minyak banyak, contohnya Rusia, habis itu ada Saudi Arabia, ada juga Brunei Darussalam. Iya, Betul. Harga apa? Ada juga Venezuela. Venezuela, iya itu Iya, Venezuela. itu sangat jarang dianggap tuh Venezuela, padahal cadangan minyak mereka banyak. Nah, kalau kita bicara soal negara-negara ini, sebenarnya mereka ini juga punya kekhawatiran yang sama akan tertutupnya Selat Hormuz ini. Indonesia, walaupun kita bicara agak out of context sedikit ya sebagai referensi aja. Iya. Indonesia tuh penghasil beras terbesar se-Asia Tenggara, bahkan salah satu yang terbesar se-Asia. Namun kita tetap mengimpor sekitar 1.000 ton beras ke negara kita. Ya, itu kenapa tuh? Walaupun cadangan beras kita itu jutaan ton, kenapa kita ngimpor 1.000 ton? Padahal kita udah punya jutaan ton. Itu hanya antisipasi. Seperti tadi, itu
kita menetapkan sebuah premi resiko gitu. Negara-negara yang sudah punya banyak cadangan ini, negara-negara yang sudah punya banyak cadangan ini, mereka sebenarnya itu tetap khawatir. Hanya karena cadangan mereka itu banyak, jadi mereka itu kesannya kayak masih mengontrol ini dengan stabil. Contohnya Indonesia dengan bagaimana bensin subsidi sampai sekarang nggak pernah naik. Solar tetap 6.300, habis itu Pertalite tetap 10.000. Iya. Yang naik itu semua bensin non subsidi. Di Brunei Darussalam memang kalau kita lihat harga bensin di sana sangat murah. Kita bisa dapat bensin RON 92, 95 itu cuma dengan harga Rp6.000 per liternya. Tapi Jauh ya. kalau kita bandingkan itu dengan negara kita, Indonesia, sebesar apa sih Brunei Darussalam? Tidak lebih besar dari Indonesia ya. Gitu. Kayaknya luas Kepri keseluruhan masih lebih besar Kepri daripada Brunei Darussalam. Tapi Jadi, jauh ya. kita lihat lagi dari Singapura deh. Kalau Singapura tuh gak ada negara-negara kayak kita di dekatnya, jujur agak kasihan. Ya gimana mau dibilang, mereka itu nggak punya sumber daya alam. Betul. Nah, jadi negara yang sudah punya sumber daya alam seperti minyak tadi, itu pun tetap merasakan khawatir nih Kak Cita. Mereka ini tetap merasakan bahwa mereka udah mulai harus menghitung pasokan cadangan mereka ini tahan seberapa lama nih. Contohnya kalau Jepang bilang selama 300 berapa hari itu Iya. mereka itu sanggup bertahan. 365 hari. Ya. 365 hari ya Mas. Nah, sekitar 365 hari itu bensin mereka sanggup bertahan deh. Ya kayak gitu tuh dihitung dari cadangan minyaknya mereka tadi. Walaupun cadangan minyak mereka banyak, mereka kan tetap menghitung. Nah, mereka itu tetap khawatir. Mereka itu udah mulai melakukan perhitungan seberapa tahan sih sebenarnya cadangan minyak kita ini. Walaupun Rusia sekarang dilihat-lihat kayak lagi jadi pahlawan deh. Mereka itu masih mau ekspor minyak mereka ke beberapa negara. Termasuk mereka terbuka untuk mengekspor cadangan minyak mereka ke Indonesia. Ya, walaupun begitu, pasti harganya jauh lebih mahal daripada yang bisa kita dapatkan dari Selat Hormuz. Jadi kekhawatiran itu nyata ya. Ini kembali lagi nggak capek-capek saya bilang ini bukan drama politik nih. Ini udah harus kita jadikan urgensi pembahasan yang urgent. Kenapa Selat Hormuz itu wajib dikasih awareness-nya kepada semua orang biar semua orang itu nggak salah paham kenapa harga minyak itu bisa sangat teramat buang gitu. Betul. Sangat mendadak gitu. Sangat mendadak. Ini karena perang yang berkelanjutan sih. Ya, itu nanti permasalahan diplomasi internasionalnya gitu ya. Mungkin itu saja dari saya moderator. Apakah ada tambahan dari narasumber yang lain? Cukup dari saya. Baik, dan seperti kita lihat menarik sekali pandangan yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Untuk pertanyaan ketiga yaitu penutupan Selat Hormuz ini dapat dikategorikan sebagai masalah diplomasi internasional. Jika iya, sejauh mana peran diplomasi diperlukan untuk menyelesaikannya? Silakan untuk pertanyaan ketiga, sumber yang lain untuk memberikan tanggapannya. Nah ini gimana nih? Siapa mau duluan dari kita nih? Bebas. Oh, bebas-bebas aja kali ya. Jadi kepada para pemirsa, kembalilah. Mungkin kita perkenalan lagi deh. Jadi di sini ada saudari Facita. Saya sedikit mengenal saudari Facita ini. Dia itu orang dari jurusan hubungan internasional. Pastinya hal ini sangat linear lah dengan apa yang saudari selalu bahas lah gitu. Dan juga di sini ada bersama saya Mas Oscar di situ. Sama juga dengan jurusan hubungan internasional beserta saya di sini. Ya kita semua hubungan internasional guys di sini ya kan. Iya, benar. Kami lah mahasiswa Iya. hubungan internasional ini. Jadi kalau kita bicara soal apakah ini masalah diplomasi internasional, betul tidak Kak Moderator? Pertanyaan masalah diplomasi internasional bukan tidak? Iya. Oh. Sudah sangat jelas. Ya jelas, karena ini kan yang beberapa negara kan. Iya kan? Iya. Mungkin ya
Saudari Pacita sama saudara Oscar setuju gak sih ini masalah diplomasi internasional? Sangat setuju. Sangat setuju. Iya. Kalau Betul, dari betul. saudari Pacita gimana insight-nya nih? Sungguh memang benar-benar terlihat jelas sekali ya bahwa ini itu menyangkut memang dengan diplomasi internasional. Karena apa tadi? Menyangkut kelangsungan negara-negara, banyak negara nih. Kemudian yang kita tahu untuk menyelesaikan konflik itu tuh kan banyak caranya ya, tidak hanya dari pendekatan militer saja gitu loh. Jadi diplomasi ini termasuk soft power lah, pendekatan secara halus gitu. Soft power ya. Lebih ini Baik-baik lah ya. ke soft approach. Oh, Kita soft maksudnya ya, approach. pendekatan yang halus gitu loh. Ya. Jadi tidak mungkin Amerika Serikat dan Iran itu tuh hanya melakukannya dengan cara hard approach, melalui pendekatan militer, melalui ngebom, melalui saling serang. Pasti tentunya diperlukan diplomasi. Dan diplomasi ini terlihat ketika Selat Hormuz itu sudah mulai ditutup oleh Iran. Nah, itu barulah mereka mulai melakukan diplomasi. Kalau Mas Oscar gimana nih Mas? Saya juga pengen dengar sedikit-sedikit insight dari Iya. Mas Oscar. Baik, jelas ini masalah diplomasi nomor 1. Saran saya, jangan cuma lihat ini sebagai masalah keamanan laut saja. Diplomasi itu adalah kunci supaya jalur ini tetap bisa jadi zona netral buat siapapun itu, tidak peduli siapa saja dan negara apapun. Kita butuh dialog Deeskalasi. 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 yang kuat Aja. antar negara. Nah, itu mengapa diplomasi menurut saya bukan cuman soal basa-basi saja, tetapi juga perlu langkah konkretnya supaya stabilitas harga minyak dunia kita nggak terus-terusan jadi Permasalahan gitu. permasalahan Ah. penting bagi dunia. Saya paham. Izin lah ya ini kepada saudari dan saudara. Kayaknya tadi saya deh yang so asik banget di sini. Iya, asing banget ya. Kamu sangat-sangat menambah Iya. pernyataan dari saudara Glenn dan pandangan ini. Terima kasih banyak saudari Pasita. Jadi pemirsa sekalian ya, moderator menurut saya sesuai dengan pertanyaan deh, ini 100% masalah diplomasi internasional ya. Iya. Kita melihat banyak dinamikanya nih di sini nih. Penerapan hukum-hukumnya juga banyak yang dipertanyakan sama orang. Contohnya, apakah dengan pemblokadean ini itu sesuai dengan apa yang diterapkan dulu di UNCLOS? Habis itu juga, apakah ini bukan permasalahan HAM gitu, kita mengancam kapal-kapal tanker yang isinya itu masyarakat biasa gitu, Iya. cuma pelaut, bukan anggota militer yang bawa senjata. Mereka cuma bawa dokumen-dokumen isinya Iya. dokumen tentang Cuma minyak kan. kerja ya. Cuma pekerja ya kan? Kerja biasa. Hanya ABK saja. Hanya Iya. mereka saja. Iya. Nah, jadi Mencari uang. ini tuh jelas lah masalah diplomasi internasional yang menurut saya ya butuh mediasi yang sangat lebih sih. Mediasinya ini ya memang per 16 Juni katanya ya, per 16 Juni itu Selat Hormuz dibuka kembali. Iya. Nah, tapi apakah fakta pembukaan kembalinya ini itu bisa kita jadikan berita yang benar-benar bagus? Iya. Kabar baik. Nah, apakah ini Belum tahu betul nih, kita kan? kabar baik kan belum tahu ya kan? Mana tahu di sana masih ada ranjau-ranjau laut Betul, yang belum iya. diangkat. Gimana nanti Tiba-tiba meledak. tiba-tiba meledak? Iya, iya. Gimana nanti kalau kapal ini lewat terus buang gitu, padahal katanya udah dibuka. Iya, betul. Nah, itu kan bisa dijadikan permasalahan HAM. Dan juga kembali lagi seperti ini bisa dibuat jadi apakah ini apakah ini tidak melanggar apa yang dibentuk dengan UNCLOS dulu. Nah, permasalahannya ini juga menjadi permasalahan diplomasi internasional karena kita lihat saja orang yang bersangkutan Amerika dan Iran. Amerika dan Iran nih tampaknya sering banget mangkak nih omongan-omongan mereka. Betul. Ada yang Amerika bilang mereka mau bermediasi tapi tiba-tiba ada serangan. Iya. Nah, itu tuh yang bikin mangkak. Jadi permasalahan diplomasi internasional ini dinamikanya rumit nih. Kita nggak tahu nih ini diplomasi personal atau apa nih. Kalau dilihat-lihat ya mungkin ini diplomasi bilateral. Tapi yang nyerang Iran itu koalisi loh. Bukan cuma Amerika. Betul. Ada Israel, ada beberapa negara Eropa. Jadi
untuk penyelesaiannya berarti ini butuh diplomasi multilateral. Namun yang berdiskusi cuma Amerika dan Iran. Iran. Jadi sedikit rumit nih melihat dinamika diplomasinya nih. Tapi mana ya saya bilang ya, pastinya lah ini permasalahan diplomasi internasional ya. Iya. Hal ini harus kita lihat teliti nih, soalnya ini sensitif banget nih kita bicaranya nih. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Yang lain, apakah ada tambahan? Itu saja saya sampaikan. Keren Kalau banget. saudari? Dari saya cukup. Penjelasan dari saudara Glenn sudah mencakup keseluruhan. Betul. Dari jawaban pertanyaan yang diberikan oleh moderator Ya. tadi sudah sangat kompleks ya. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu ditambahkan untuk Oke, baik, terima kasih kepada narasumber kita di sini. Jika kita berbicara mengenai diplomasi, maka pada akhir yang terjadi perhatian bukan hanya negara-negara besar yang terlibat konflik, tetapi juga negara-negara lain yang terkena dampak termasuk Indonesia. Dan kita di sini udah panjang lebar nih kan, sampai sekarang ini sudah ke pertanyaan terakhir nih. Terakhir aja nih, nggak nyala. Iya. Kata terakhir aja ya. Ada kaitan tiba-tiba ini kan. Aduh. Walaupun udah mungkin udah berapa menit itu. Dan pertanyaan ini mungkin paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pertanyaannya yaitu, dari seluruh pembahasan tadi, apakah ada dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia akibat situasi di Selat Hormuz, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang? Silakan. Baik, Baik, izin. Oh ini silakan mas, silakan. Saudari moderator, saya jelaskan. Nah, itu mengapa isu ini nyambung banget sama kita. Dan dampaknya itu nyata terhadap APBN lewat subsidi. Dan yang paling kerasa adalah kurs rupiah. Saran saya, kita jangan sibuk menjadi pengamat konflik di sana. Ya. Tetapi juga fokus kepada ketahanan energi di negara kita. Kita harus kurangi ketergantungan dari impor, dan kita harus memperkuat kekuatan domestik negara kita. Itu saja. Gimana nih Baik. Kak Pacita nih, saudari Pacita? Saudara kita. boleh diulang tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya yaitu, dari seluruh pembahasan tadi, apakah ada dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia akibat situasi di Selat Hormuz, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Yang pasti paling dirasain ya, gejolak harga BBM tuh naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik lagi gitu ya kan. Iya. Itu pasti dampak yang saya bilang jangka pendeknya ya, karena untuk ke depannya kita belum tahu nih bakalan naik lagi dari berapa tadi? 17.000. Saudara Glenn bilang tadi 17.000, kalau misalnya tiba-tiba naik 20.000 ya kita Wah. nggak tahu. Wah, makin panjang antri itu. Saya nangis dong kalau gitu. Betul. Itu sih dampak paling signifikan yang dirasakan masyarakat Indonesia. Dari saudara Glenn, apakah ada tambahan? Berat ini. Silakan. Dampak yang paling signifikan ya, kita lihat aja deh, tuh banyak banget nih. Indonesia kan belum begitu mandiri deh dengan faktor apa, dengan bidang-bidang manufakturnya seperti mobil, elektronika, kan masih belum terlalu banyak deh yang punya kita. Iya, Harganya naik gak sih kalau dipikir-pikir? naik dong kan Ya, pasti. energinya lah. Karena Iya, itu Iya. kita harus kurangi ketergantungan kita pada impor. Itu dia mas. Iya. Jadi itulah yang mungkin dirasakan ya. Mungkin udah lumayan panjang ini isu gejolak. Iya. Bahwa harga impor terkadang contohnya nih, dulu kita beli Avanza 100 juta cukup deh.
Iya. Ini beli Avanza sekarang tahu nggak harganya berapa? Berapa tuh? All new Avanza sekarang harganya 335 juta. Lipatnya tuh 3 kali lipat naiknya ya. Lebih dari setengah ya. Iya. Lebih dari setengah naiknya. Dan mungkin nggak bakalan turun lagi itu. Mungkin nggak bakalan Iya, nggak bakalan lagi. turun lagi. Benar. Habis itu kita lihat harga-harga laptop, harga-harga handphone, iPhone 17 bisa beli motor. Iya. Ceria banget ya. Padahal memang untuk dalam genggaman. Iya, padahal bayangin kalian ngegenggam motor di tangan kalian. Iya. Berat, masih berat. Ya, mungkin kita bisa melihat dampak ya tadi Kak Fasita sudah nyebutin dampak jangka pendeknya ya. Dampak jangka panjangnya itu kita ini nggak tahu nih harga impor tuh bakal seberapa besar nih setelah kejadian ini. Seperti yang Mas Oscar tadi bilang, kita nih udah harus mulai memperkuat sektor ketahanan kita sendiri. Kemampuan kita untuk bertahan di gejolak dunia kita udah harus mulai nih. Contohnya mulai dari listrik. Listrik itu pakai minyak tau hidupnya. Karena apa PLTN itu mereka juga butuh minyak untuk tenaga generator mereka. Iya, mesin kan menggunakan Mesin itu butuh minyak. Nah, kita udah harus mulai kayak pengerjaan pembuatan tenaga listrik berbasis nuklir. Itu lebih nuklir tuh satu reaktornya itu bisa tahan sampai 30 tahun. Satu reaktornya. Dan itu kita bisa ngesubsidiin listrik, bahkan ngegratisin malahan. Iya. Ngegratisin listrik ke seluruh orang di Indonesia. Ya juga kita harus sorry ya agak Iya. ngantuk. Dan juga kita udah harus berpikir nih bagaimana cara kita untuk bertahan dari gejolak-gejolak ini. Selat Hormuz tuh bukan cuman barel minyak yang lewat dari situ, kayak saya bilang tadi. Importer itu banyak dari sana ngelewatin barang. Iya. Contohnya kendaraan, bahkan hewan, bahan pangan. Iya, berarti. Bayangkan negara-negara Arab tanahnya subur banget gak? Kalau menurut kalian? Kan pasir tuh. Jadi apa yang mau ditanam gitu? Pastinya negara-negara yang mungkin kurma lah ya. Apa yang mau hidup? Karena memang habitat kurma ya Iya, di daerah Kurma, kaktus. Iya. Nah, jadi untuk tumbuh padi kan nggak mungkin lah di situ kan? Tuh. Negara-negara penumbuh padi atau gandum itu kan seperti Ukraina, Rusia, Cina, Indonesia, Vietnam. Pasti kan mau dong ekspor ke luar negeri. Tapi kalau selatnya ditutup gimana? Nah, jadi ini tuh gimana ya bilangnya? Dampaknya itu kerasa banget tuh sama petani, sama pengusaha dalam bidang elektronika, pengusaha dalam bidang minyak itu sangat terdampak. Jangka panjangnya adalah itu. Mereka nggak bisa ngeprediksi nih harga ini bakal makin murah atau makin mahal. Kalau kita nggak bisa ngeekspor barang banyak-banyak, kita punya stoknya terlalu banyak di negara kita, otomatis harganya turun. Bayangin kalau padi di Indonesia itu surplus 200%. Petani gak ada lagi yang mau dia kerja. Tanamannya kosongin aja. Ya. Kita punya padi kebanyakan gak bisa dijual, harganya 0 rupiah. Nah, bayangin mobil tuh nggak bisa dilewatin sama selat-selat itu. Jadi harga mobil naik. Orang-orang kantoran itu semua pada malas naik mobil. Udah bensin naik, mobil mahal. Tiba-tiba infrastruktur negaranya juga rusak. Hancur lah itu sudah. Jadi efek jangka panjangnya itu kita udah nggak bisa ngeprediksi harga pasar lagi. Karena melihat sektor pasarnya yang udah rusak banget, kena shock terapi lah gitu. Kena shock terapi nih. Jadi efek jangka panjangnya itu sih kita udah nggak sanggup lagi sih, bukan nggak sanggup, lebih sangat tidak memungkinkan untuk memprediksi pasar sekarang. Ini itu aja dari saya. Apakah ada tambahan yang lain? Nah, Sumber lain? izin menambahkan nih kakak moderator ya. Iya, silakan. Dari shock terapi dan juga kesulitan kita untuk memprediksi tadi yang disebutkan oleh Bang Glenn, itu tuh dari situ Indonesia bisa belajar satu hal. Indonesia harus tetap waspada dan harus tetap aware gitu loh sama strategi yang akan dilakukan ke depannya untuk ketahanan kita, ketahanan nasionalnya gimana. Kalau misalnya konflik ini, fenomena ini memburuk di kemudian hari, kan kita nggak tahu tuh. Iya. Kita nggak tahu ya. Nggak ada. Kalau misalnya memburuk, nah apa nih strategi Indonesia biar harga BBM itu tidak melonjak naik lagi?
Apa juga strategi strategi dari kita supaya kita tuh bisa mendapatkan barang-barang impor dengan harga harga transportasinya gitu loh, biaya transportasinya. Nah, biaya transportasinya itu nggak membengkak gitu loh. Jadi kalau biaya transportasi membengkak itu kan otomatis jadi harga kita ikut naik ya, harga yang ditetapkan dari pemerintah. Belum lagi nanti turun-turun lagi ke ini reseller itu kayak Betul. Makin mahal lagi. makin mahal. Nanti beli ilegal dong Ton. Nih. Nah, Itu masalah baru lagi. Itu masalah baru lagi. itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan, nanti kita jadi ikut situs-situs ilegal. Iya. Takutnya nanti dari kita beli mereka netapin harga kayak gini, itu nggak bisa bayar kita ya. Iya. Mereka datang ke kita diculik, jadi TPP selesai Ya. sudah. Aduh. Mereka kemana-mana. Mereka kemana-mana nih? Bisa juga ditipu guys. Iya, bisa ditipu kan. Rugi besar pasti. Besar. Setuju banget sama Kak Facita. Iya. Betul. Ya mungkin. Sekarang gimana Mas? Sejauh ini kita ini jangan juga ya fokus kepada untuk mempertahankan energi kita dan juga mengurangi ketergantungan kita pada impor ya. Dan juga kita ini harus berhati-hati juga karena kita harus berfokus terhadap memperkuat ekonomi domestik kita. Ya, Itu saja saya sampaikan. betul sih kata Mas Oscar tadi. Ya mungkin jarang lagi sih kalau dari saya. Sangat setuju dengan apa yang sudah kita bincang-bincangkan di sini. Gak ada perdebatan, lebih ke ngasih insight satu sama lain nih kepada para pemirsa juga. Kami sudah kurang lebih ngasih insight yang bisa diterapkan dan diimplementasikan dalam pikiran masing-masing. Mungkin itu aja kali Kak Orang moderator. Yang lain? Cukup sih karena di sini dari tadi kita diskusinya juga saling melengkapi ya. Iya. Ya, saling melengkapi, saling menambahkan dari satu opini, dari satu pandangan, ditambahkan lagi dengan pandangan-pandangan lain yang Iya. relatif mendukung ya. Betul. Sangat mendukung. Mendukung satu sama lain, Iya. saling melengkapi. Nice, yes. Sekarang kita udah selesai dengan pertanyaan terakhir. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pandangan dan analisis yang telah disampaikan. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Dan kita lanjut. Dan diskusi ini kita dapat memahami bahwa Selat Hormuz bukan sekedar jalur laut biasa, melainkan salah satu titik strategis yang memengaruhi stabilitas energi dunia. Terbukanya kembali jalur tersebut belum tentu membuat harga BBM langsung turun karena pasar energi dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun ketergantungan maupun penutupan jalur ini tetap berpotensi mengganggu pasokan dan mendorong kenaikan harga energi global. Kita juga melihat bahwa persoalan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal diplomasi internasional. Dialog, negosiasi, dan kerjasama antar negara menjadi kunci untuk mencegah konflik yang lebih luas dan menjadi stabilitas kawasan. Dan yang penting, meskipun konflik telah terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya tetap dapat kita rasakan melalui perubahan harga energi, biaya transportasi, hingga harga kebutuhan pokok. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, sebagai pariwisata di satu kawasan dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di belahan dunia lainnya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah mengikuti diskusi ini. Semoga pembahasan hari ini tidak hanya menambah wawasan kita tentang diplomasi internasional, tetapi juga membuat kita lebih memahami isu global tetapi juga membuat kita lebih memahami bagaimana isu global dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Saya akhiri diskusi hari ini dengan satu kalimat, kadang yang menentukan harga bensin sekitar kita bukanlah jarak tempuh perjalanan kita, melainkan arah hubungan diplomasi dunia. Terima kasih, sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Selamat siang.